Hai hai, welcome to the class everyone. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya, jangan sakit-sakit. Sebelumnya, perkenalkan dulu, namaku Muhammad Nofil Ma'arij dari S1 Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Ini merupakan tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Mari kita bersama-sama belajar. Jika ada suatu kesalahan atau misinformasi, silakan disampaikan di komentar ya teman-teman. Terima kasih. Oke, teman-teman, di sini saya mendapat tugas untuk melakukan atau mensimulasikan ARP, request ARP replay atau komunikasi data ARP begitulah. Nah, sebelum itu ada baiknya sih kita harus memahami apa sih ARP itu. ARP itu merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol. Nah, ARP ini di atas nih. Nih, Address Resolution Protocol yang merupakan protokol pada TCP/IP yang berfungsi untuk menerjemahkan IP address ke MAC address. Bedanya apa sih? IP address ini bersifat logikal atau tidak nyata, sedangkan MAC address ini bersifat nyata. IP address ini bekerja di layer 3 pada layer OSI, sedangkan MAC address bekerja pada layer 2. Nah, kemudian IP address ini juga bisa berubah-ubah, IP public ya. Sedangkan MAC address ini dia tidak bisa berubah, dia tetap, dia adalah nomor seri, nomor rangka dari si device atau perangkat yang ada. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke praktikumnya saja. Oke, di sini skenario-nya adalah yang pertama, kita akan mensimulasikan ARP request dan ARP replay dalam jaringan yang memiliki satu subnet dan dihubungkan dengan menggunakan switch. Jadi kita harus membuat rangkaian jaringan seperti ini dengan IP yang telah ditemukan di sini, yaitu 1.0 itu IP utamanya. Berarti setidaknya kita menggunakan, nanti kita bisa menggunakan IP 1.1 begitu ya, atau 1.1 itu dengan untuk broadcast, berarti kita pakai 1.2. Diawali dengan 1.2. Oke, kita langsung saja kita masukkan 3 PC ya, 1, 2, 3. Terus jangan lupa menggunakan switchnya juga, satu saja cukup. Setelah itu kita sambungkan dengan menggunakan automatic cable saja agar mempercepat ya gitu. Nah, oke, di sini sudah dihubungkan. Selanjutnya adalah buatlah, ini udah. Kemudian pada mode real time di PC1 silakan cek tabel ARP nya, nyalakan perintah di command prompt yang berikut: ARP main A, pastikan tabel ARP masih kosong, jika tidak kosong nyalakan perintah ARP main D, kemudian masukkan. Oke, kita sampai sini dulu ya, sampai nomor 3. Jadi kita harus mengecek ARP table-nya. Oh iya, apa sih ARP table? ARP table ini merupakan sebuah tabel pada komputer kita yang menyimpan history, menyimpan riwayat MAC address dari tiap-tiap device yang pernah berkomunikasi dengan kita, begitu. Jadi itu namanya ARP table. Nah, ARP table ini diceknya dengan ke CMD, kita dengan mengetikkan perintah ARP main A, begitu, seperti yang telah dijelaskan di modulnya tadi. Nah, secara default, karena si komputer ini tidak pernah melakukan komunikasi begitu ya, seharusnya adalah tabel ARP-nya itu 0 atau tidak ada. Nah, katanya tadi di sini jika sudah ada, maka silakan dihapus, kosongkan begitu dengan menggunakan perintah ARP main D atau delete gitu ya. Kemudian kita cek satu-satu. Oh, ini kita ganti nama dulu ya, Rena ya, gitu. Kemudian ini PC2, terakhir ini sebentar, ini PC3. Nah, yang satu kita cek terlebih dahulu ARP table-nya, desktop ya, from ARP main A. Oke, tidak ada katanya. Kedua, oke, di sini juga tidak ada. Lanjut, terakhir
sudah, semuanya tidak ada. Kita lanjut ke modulnya. Kemudian masuklah mode simulation. Oke, dan kemudian buatlah simple PDU dari PC1 ke PC3. Oke, kita harus masuk ke mode simulation dulu ya. Di sini nih, ke mode simulation katanya. Kemudian kita buat simple PDU. PDU itu adalah sebuah pengirim pesan gitu ya. Caranya adalah dengan klik ini, yang di atas ini, yang ini, atau klik aja di keyboard P gitu. Katanya simbol PDU dari mana nih? Dari PC1 ke PC3. Oke. Dari PC1 ke PC3. Oh. Sebentar. Kenapa gagal? Oh iya. Ya, kenapa gagal ya teman-teman? Karena di sini saya lupa men-setting IP address dari masing-masing PC ya, teman-teman. Kan tadi sudah jelasin ya, teorinya adalah bahwa menerjemahkan IP address ke MAC address. Jadi kalau IP addressnya aja nggak ada, gimana nerjemahinnya gitu kan? Udah, kita kasih dulu. Nah, notnya adalah switch ini. Notnya adalah kita mesti ngasih IP dulu ya gitu, sebelum ke PDU tadi atau pesan tadi. Oh, ke sini sih. Kita masukkan IP addressnya ya. Ethernet yang 192.168.1.2 gitu ya. Oke, 1.1 aja kali ya. Oke, 1.1. Dan ini juga. Wih. 192.168.1.2. Oke, lanjut PC3. Ini 168.3. Oke. Semua IP sudah terisi. Nah, kita kasih note ya. Klik N saja agar kita tidak lupa IP-nya itu 192.168.1.1 ya. Kita copy aja biar cepat nanti. Kita klik di sini, Ctrl V, ganti 2. Ini juga ganti 3. Nah, kita rapi-rapiin. Ini bertujuan agar kita tidak lupa begitu. Agar kita tidak lupa IP address dari masing-masing di komputer. Nah, setelah sudah seperti ini, kita lanjutkan yang tadi ya. Simulation teman-teman. Ya, dari PC1 ke PC3. Nah, bisa. Kenapa? Karena sudah ada IP-nya begitu teman-teman. Oke, lanjut. Udah. 6. Filter event list menjadi show known dan edit filter dari EP yang EP4 cuman ARP top. Oke. Ini jadi show all known, klik aja. Kemudian filter, kemudian centang ARP dan oke, sudah. Selanjutnya adalah lalu jalankan simulation secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap prosesnya dan monitoring isi PDOC model dengan menekan gambar suratnya setiap stepnya. Jika proses sudah komplit, maka kembali ke mode real time dan cek pada PC1 apakah ARP table yang terisi dengan menjalankan perintah yang sama seperti tadi, yaitu ARP-A. Katanya kita ke sini dulu, terus kita run di sini. Bentar, sebelum itu. Nah, ini istilahnya sekarang adalah ARP request, yaitu permintaan MAC address ke tujuannya, ke IP tujuannya. Kalau kita klik pesannya, pesannya itu adalah layer 2. Dan saya sudah bilang tadi bahwa ARP itu maka bekerja di layer 2. Jadi ini layer 2 nya. Ethernet 2 header 01. Nah, loh ini kok ada MAC address? Nah, ini kan MAC address. Nah, ini merupakan MAC address dari si pengirim pesan, bukan tujuannya. Nah, tujuannya itu di sini nih. FFFFF ini merupakan permintaan nih. Isi di, maksudnya kayak nih, isi di sini nih MAC addressmu gitu loh. Nah, seperti
seperti yang saya sudah bilang tadi, dia kan menerjemahkan dari IP address ke MAC address. Maksud menerjemahkan di sini adalah dia udah punya IP tujuan. Maksudnya kayak dia udah tahu nih, kayak analoginya adalah seseorang gitu loh. Dia udah tahu nih namanya ini, tapi nggak tahu nama lengkapnya. Anggaplah singkatnya begitulah. Jadi kayak IP si PC1 ini dia sebenarnya udah punya IP address si PC3. Buktinya apa? Buktinya dia punya IP-nya nih 1.3, sesuai kan? 1.3 nih. Bisa ini sama yang ini sama kan? Cuman dia itu nggak punya MAC address si PC3 itu dia nggak punya. Nah, oleh karena itu dilakukanlah ARP request, permintaan ARP begitu teman-teman. Oke, kita X dulu ya. Kita run set. Nah, nih dia ngirim nih ke switch untuk diteruskan. Nah, di sini pesannya masih sama, nggak jauh beda dari yang tadi. Pas itu dari si switch dia akan di broadcast tuh, dikirim ke semua PC yang ada kecuali pengirimnya tadi. Nah, kemudian di sini nih kok centang X ini kenapa nih? Nah, ternyata ketika kita buka di sini, katanya di sini tulisannya fast Ethernet 0 receives the frame. Nah, si PC2 ini menerima data, dia udah menerima permintaan yang dikirim dari si PC1, cuman dia tolak. Kenapa? Enggak, ini bukan aku gitu kan. Dia bilang ya kau salah orang gitu, ditolak sama dia. Nah, sedangkan di sini diterima karena kayak ya ini aku gitu kan. Dia merasa bahwa itu dirinya, akhirnya pesannya itu diterima. Dan di sana juga diisi yang namanya MAC address. Nah, tadi kan FFA-nya kan gini. Nah, setelah masuk ke dia ngisi pesannya gitu, pesannya diisi. Nah, di sini udah terisi kan 00143 D6 itu merupakan MAC address-nya si ini gitu. Nah, dari situ proses yang tadi itu disebut ARP replay, ARP request. Nah, ARP reply-nya itu gini, dari sini dia itu balikin lagi, itu ARP replay, balikin lagi switch, dari switch dibalikin ke si PC1. Nah, udah keterima tuh proses ARP request dan ARP replay pun selesai teman-teman. Nah, tadi proses ARP replay dan ARP request sudah selesai teman-teman. Nah, selanjutnya adalah katanya tadi setelah selesai simulasi, kita kembali ke real time sini, terus kita cek apakah ada si ARP-nya tadi yang komunikasikan ini sama yang ini kan. Nah, kita cek ARP table-nya udah keisi apa belum nih. Ke desktop, command prompt, ulangi hal yang sama. Nah, ini nih ada nih, udah kesimpan nih. Jadi IP address 1.3 itu punya physical address atau MAC address ini nih 00A F3A3 5333 ini MAC addressnya nih. Oke, sampai sini kita X. Kemudian yang kedua, ini kan dia nggak melakukan komunikasi ya, harusnya dia masih 0 dong. Tuh, benar kan? Terakhir nih yang PC3 kita cek juga. Nah, udah ada nih, ini adalah MAC address dari si PC1. Jadi PC3 nyimpan MAC address dan IP address PC1, PC1 menyimpan MAC address dan IP address dari PC3 tuh. Oke, segini saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.